Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, apa kabar? Sehat kan? Alhamdulillah. Anak-anakku semua, di pertemuan kali ini kita sudah menginjak pembelajaran yang ketiga. Nah, di pembelajaran yang ketiga ini kita akan belajar tentang perangkat interaktif. Mari kita belajar bersama-sama ya. Perangkat interaktif. Apakah anak-anak sudah ada yang tahu apa itu perangkat interaktif? Nah, perangkat interaktif adalah perangkat yang memungkinkan komunikasi antara manusia dan komputer melalui beberapa saluran komunikasi. Jadi, manusia dan komputer jika ingin berkomunikasi, maka dibutuhkan beberapa saluran atau beberapa perangkat. Di antaranya adalah yang pertama, perangkat masukan tekstual. Adalah perangkat masukan pada komputer yang berfungsi untuk memasukkan data berupa teks. Salah satu contoh perangkat masukan tekstual ini adalah keyboard. Keyboard apa kemarin? Ya, keyboard adalah sebuah papan untuk mengetik. Nah, jenis-jenis keyboard sendiri itu ada berbagai macam. Di antaranya ada QWERTY, Dvorak, alfabetik, keyboard chord, dan lain sebagainya. Nah, yang paling banyak digunakan adalah keyboard QWERTY. Mengapa demikian? Karena keyboard ini didesain dengan key yang paling sering ditekan, terpisah letaknya sejauh mungkin. Nah, maksudnya di sini adalah tombol-tombol yang jarang digunakan itu letaknya akan jauh atau berada di belakang. Sedangkan tombol-tombol yang sering digunakan seperti tombol QWERTY atau QWERTY itu letaknya ada di depan. Kalau kalian perhatikan tombol yang ada di HP itu juga memakai tombol yang QWERTY. Nah, untuk perangkat yang kedua adalah perangkat penunjuk dan pengambil, yaitu perangkat interaktif yang digunakan untuk menunjuk atau menempatkan kursor pada suatu posisi pada layar tampilan dan mengambil suatu item informasi untuk dipindah ke tempat yang lain. Nah, perangkat interaktif itu digunakan untuk menunjuk atau menempatkan kursor. Kursor itu apa? Kursor adalah garis yang berkedip-kedip pada layar komputer. Nah, setelah ditunjuk, maka informasi tersebut akan diambil dan dipindahkan ke tempat yang lain. Itulah fungsi dari perangkat penunjuk dan pengambil. Contoh perangkatnya adalah mouse. Kita sudah bahas di pertemuan yang kemarin ya. Mouse merupakan perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data dengan cara menekan tombol klik. Pada mouse secara umum terdiri dari tombol eksekusi dan satu tombol scroll. Nah, mungkin kalian sudah tahu mouse itu ada dua tombol. Tombol kanan untuk klik kanan dan tombol kiri untuk klik kiri. Dan satu tombol scroll yang kita gulirkan bisa gulir ke atas dan ke bawah. Pada layar monitor akan tampak lambang mouse yang disebut dengan pointer. Bisa kalian perhatikan di sini ada anak panah yang bisa bergerak di sini. Inilah
yang disebut dengan pointer. Mouse biasanya digunakan di atas permukaan yang rata. Apabila mouse digerakkan ke sebelah kanan, secara otomatis pointer juga akan bergerak sebelah ke kanan. Begitu pula sebaliknya. Jika mouse kalian gerakkan ke kiri, maka pointer atau anak panah ini juga akan bergerak ke kiri. Ada 3 jenis tipe mouse, yaitu yang pertama, mouse mekanis. Mouse mekanis adalah mouse yang menggunakan sebuah bola untuk mengontrol pergerakan pointer. Bola mouse bentuknya kecil dan terletak pada bagian bawah mouse. Mouse ini sudah jarang digunakan. Yang kedua adalah mouse optik. Mouse optik adalah mouse menggunakan sinar inframerah atau infrared sebagai sensornya. Nah, jika anak-anak menggunakan mouse jenis ini, maka jika mouse digerakkan, maka lampu yang merah itu juga akan berkedip-kedip. Nah, mouse yang ketiga adalah mouse wireless. Mouse wireless itu adalah mouse tanpa kabel. Nah, ini gambarnya. Gambar yang pertama di sini adalah mouse mekanis. Mouse mekanis ini jika dibelah atau dibuka itu bentuknya akan seperti ini. Nah, ini adalah bola penggeraknya, penggerak dari pointer. Nah, ini yang kedua mouse optik. Nah, ini ada sensor lampunya di sini. Nanti akan menyala merah. Dan yang ketiga adalah mouse tanpa kabel. Di sini tidak ada kabel ya, dan dihubungkan dengan USB. USB ini tidak ada kabelnya, dan ini dicolokkan ke komputer. Angkat yang ketiga adalah panel sensitif sentuhan. Nah, di sini cara menggunakannya adalah menggunakan sentuhan, yaitu adalah touchscreen. Kalian sudah tahu pasti apa itu touchscreen. Touchscreen adalah layar sentuh. HP model sekarang adalah menggunakan teknologi layar sentuh. Yang kedua adalah multi touchscreen. Nah, kalau ini apa ayo? Multi touchscreen adalah layar sentuh yang mampu disentuh oleh puluhan jari dari orang yang berbeda-beda secara bersamaan. Jadi, di sini yang menggunakan adalah bukan hanya satu orang saja, bisa lebih dari satu yang menggunakan layar tersebut secara bersama-sama. Nah, yang keempat adalah pengolah tampilan. Pengolah tampilan ini di sini contohnya adalah monitor. Monitor adalah alat output atau keluaran yang berfungsi menampilkan hasil proses komputasi. Monitor sendiri dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah monitor CRT atau cathode ray tube, yaitu monitor yang mempunyai tabung yang memproduksi elektron untuk menembak layar seperti cara kerja TV. Nah, monitor ini adalah monitor jenis zaman dulu ya anak-anakku. Monitor ini lensanya cembung dan belakang itu ada ininya ya, ada kayak tabungnya. Yang kedua adalah monitor flat panel display. Monitor ini menggunakan teknologi LCD. Nah, monitor ini layarnya sudah datar, tidak cembung lagi. Yang ketiga adalah monitor LCD atau Liquid Crystal Display. Cara kerja monitor ini dengan memberikan stimulasi arus listrik dari luar kepada liquid kristal. Inilah bentuk atau gambar dari
monitor CRT. Kalian perhatikan ya, di sini layarnya masih jembung dan belakang ini masih gendut ya, dan ada tabungnya. Gambar yang kedua adalah monitor flat. Di sini belakangnya masih menggunakan tabung, akan tetapi layarnya sudah layar datar. Dan gambar yang ketiga yaitu monitor LCD. Nah, monitor ini adalah sudah ramping. Ini layarnya sudah datar dan belakang ini tabungnya sudah tidak ada. Yang kedua adalah printer. Printer itu apa kemarin? Ya, printer peralatan keluaran yang untuk mencetak data atau informasi dari komputer dan kertas sebagai medianya. Printer sendiri dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, printer dot matrix, yaitu printer yang cara kerjanya dalam mencetak dengan mengetukkan jarum-jarum mencetak ke atas kertas. Tinta printer dot matrix menggunakan tinta pita seperti mesin ketik. Nah, printer dot matrix ini bisa kalian jumpai pada kasir-kasir. Yang kedua, printer inkjet, yaitu printer yang cara kerjanya adalah dengan menyemprotkan tinta yang ada di dalam cartridge ke kertas. Hasil cetakan akan lebih halus dibandingkan dengan dot matrix. Printer jenis ini adalah printer yang secara umum kalian temui. Yang ketiga adalah printer laser, yaitu jenis printer yang cara kerjanya seperti mesin kopi, fotokopi. Tinta yang digunakan berupa serbuk yang dipanaskan. Kualitas cetakan printer laserjet paling bagus di antara jenis printer di atas. Nah, printer laser ini kualitas hasilnya lebih bagus daripada dot matrix dan printer inkjet. Nah, sampai di sini pembelajaran ketiga ini kita sudah selesai. Dan tugas kalian adalah mengerjakan latihan soal pada modul. Tetap jaga kesehatan dengan menerapkan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Sampai di sini pembelajaran kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.